Kemenpan RB matangkan skenario pemindahan ASN ke IKN. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, terus bergerak cepat mematangkan beberapa skenario pemindahan aparatur sipil negara, ASN, ke Ibu Kota Nusantara, IKN. Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas ingin memastikan kinerja pemerintahan di IKN tetap berjalan produktif ketika sudah pindah ke IKN. Hari ini kami menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada akhir pekan lalu di mana Kementerian PAN-RB diminta untuk mengkoordinasikan skenario perpindahan ASN yang komprehensif dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Kami menyiapkan beberapa skenario, mulai dari skenario ideal hingga skenario bertahap, kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Dalam pembuatan skenario yang ideal terkait pemindahan ASN ini, Kementerian PAN-RB juga terus memetakan jumlah ASN yang akan pindah bekerja di IKN. Pasalnya, dinamika terkait pemindahan ASN ini terus berkembang, menyesuaikan dengan kemampuan pembangunan di IKN serta jumlah hunian yang akan siap untuk dihuni nantinya. Menteri Anas mengatakan untuk menyiapkan skenario pemindahan ASN ini, Kementerian PAN-RB tidak bekerja sendirian. Secara paralel, skenario disusun bersama dengan OIKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan unsur pertahanan dan keamanan yang melibatkan Kementerian Pertahanan, TNI, serta Polri. Kementerian PAN-RB juga akan mengintensifkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait data pemetaan jumlah ASN yang akan pindah dari masing-masing instansi. Tak hanya itu, Kementerian PAN-RB juga diminta untuk menyiapkan jumlah kebutuhan ASN, baik yang diusulkan dari ASN yang sudah ada maupun yang akan direkrut dari tiap kementerian dan lembaga untuk penempatan di IKN. Untuk itu, dalam pengusulan kebutuhan pada seleksi CAS tahun 2024 ini, perlu disiapkan formasi khusus yang disiapkan untuk langsung bekerja di IKN. Bukan hanya dari otorita IKN saja, melainkan juga dari seluruh unsur pemerintah pusat yang akan pindah ke IKN sesuai tahapannya. Presiden meminta agar kami juga menyiapkan formasi kebutuhan bagi fresh graduate, bukan saja untuk otorita IKN, tetapi juga seluruh kementerian dan lembaga yang akan pindah ke IKN Nusantara, ujarnya. Dalam pembuatan skenario pemindahan ASN ke IKN ini, Kementerian PAN-RB tidak hanya mengkoordinasikan jumlah ASN dari pemerintah pusat yang akan pindah saja. Lebih dari itu, Kementerian PAN-RB juga harus menyiapkan skenario agar fungsi pemerintahan dapat langsung berjalan optimal. Tentu kita koordinasi dengan kementerian, lembaga juga berapa sesungguhnya yang diperlukan bagi talenta-talenta unggul yang akan dipilih oleh kementerian, lembaga untuk langsung berkantor di IKN Nusantara, lanjut Anas. Selain terkait dengan SDM aparatur, Kementerian PAN-RB juga bertugas untuk menyiapkan tata kelola pemerintahan yang akan dijalankan di IKN. Anas menyampaikan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE, yang terintegrasi juga harus sudah matang untuk diimplementasikan di IKN. Hal ini terkait dengan transformasi digital pemerintahan, khususnya portal layanan aparatur negara, agar skenario pemindahan ASN dan sistem tata kelola pemerintahan berjalan serentak dan saling terintegrasi. Hal ini sejalan dengan penyiapan government technology, GovTech, yang juga sedang kami siapkan, tuturnya. Pengadaan barang jasa dalam rangka pembangunan berkelanjutan di IKN. Pemerintah Indonesia telah menetapkan untuk melakukan pemindahan ibu kota negara dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta, DKI Jakarta, ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di wilayah Kalimantan Timur. Proses pemindahan tersebut secara resmi dimulai melalui penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN, 2020 hingga 2024. Serta diketok palu oleh legislatif ketika disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada awal tahun 2022. Tantangan terhadap pemindahan Ibu Kota Negara merupakan tantangan multidimensi dari banyak aspek.
Menurut Yanti dan kawan-kawan, 2022, hal yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus adalah aspek lingkungan dan sosial. Aspek sosial tentunya terkait dengan lingkungan di Pulau Kalimantan, terutama penanganan isu kerusakan alam yang sudah terjadi akibat penebangan hutan dan aktivitas industri. Pada aspek sosial, potensi adanya kesenjangan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan antara penduduk setempat dan penduduk yang akan pindah ke IKN akan terjadi jika tidak diiringi dengan peningkatan keterampilan dan pendidikan masyarakat setempat. Benang merah untuk melakukan mitigasi risiko terkait tantangan yang telah dipaparkan tersebut adalah melalui perencanaan dan implementasi pembangunan secara berkesinambungan terhadap perubahan lingkungan strategis yang datang terus-menerus. Dalam kaitan pemindahan dan pembangunan ibu kota negara, perlu diterapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang akan sejalan dengan kedudukan Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB yang juga ikut mengadopsi resolusi Sidang Umum PBB A-Res. 71, Transforming Our World, ke 2030 Agenda for Sustainable Development, pada tahun 2015. Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan menurut Brundtland Report tahun 1987 adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan atau generasi yang akan datang. Salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Pembangunan ekonomi tidak semata-mata akan merusak lingkungan, tetapi justru pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan dapat bersinergi satu sama lain. Dalam konteks kebutuhan organisasi secara komprehensif, maka dibutuhkan pengadaan barang, jasa yang strategis untuk menyiapkan berbagai kebutuhan barang dan jasa dalam rangka membangun ekonomi dan lingkungan secara sinergis di ibu kota Nusantara tersebut. Kabupaten Penajam siapkan wilayah satelit ketahanan pangan selaras IKN. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menyusun perubahan rencana tata ruang wilayah, RT/RW, dan rencana detail tata ruang, RDTR, menyiapkan wilayah satelit serta ketahanan pangan untuk menyelaraskan dengan pembangunan dan perkembangan Ibu Kota Nusantara, IKN. Penjabat, PJ, Bupati Penajam Pasir Utara Makmur Marbun di Penajam, Minggu 21 Januari, telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, menyelaraskan kebijakan untuk kepentingan Kota Nusantara. Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai daerah asal dan daerah terdekat dengan Kota Nusantara, menyusun perubahan RT/RW dan RDTR agar tidak berbenturan dengan pembangunan dan perkembangan Kota Nusantara. Perubahan RT/RW dan RDTR untuk penyesuaian dengan perencanaan pembangunan dan perkembangan IKN, jelas dia, di Kecamatan Sepaku sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Perubahan RT/RW dan RDTR ditargetkan cepat disahkan menjadi peraturan daerah, Perda, definitif, sebagai dasar investor berinvestasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara, tambah Makmur Marbun. Pada perubahan RT/RW dan RDTR itu, lanjut Asisten 2 Bagian Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara Niko Herlambang, disiapkan wilayah satelit dan wilayah ketahanan pangan. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara menetapkan Kecamatan Waru serta Babulu sebagai wilayah pertanian, perkebunan, perikanan dan permukiman pada perubahan RT/RW dan RDTR. Kecamatan Waru dan Babulu ditetapkan jadi daerah utama pertanian, perkebunan dan periklanan untuk ketahanan pangan, katanya. Kemudian menyiapkan Kelurahan Maridan, Riko, Sepan, dan Sotek di Kecamatan Penajam sebagai kota satelit serta pusat perdagangan dan jasa yang aman dan nyaman serta berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara juga menyiapkan Kelurahan Penajam dan Petung di Kecamatan Penajam sebagai pusat-pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta pariwisata yang aman dan berkelanjutan. Sejumlah kelurahan di Kecamatan Penajam itu bakal menjadi wilayah satelit untuk pertumbuhan investasi yang menarik investor, ujar Niko Herlambang.